sini saya Claudia Priswarisa akan menyampaikan secara ringkas terkait dengan video ngaji filsafat dari Dr. Fahrudin Faiz yang sudah saya tonton, di mana ada dua video, yaitu yang pertama tentang Nabi Muhammad dan yang kedua yaitu tentang Nabi Isa. Di sini terlebih dahulu saya akan menyampaikan terkait dengan video yang pertama, yaitu tentang Nabi Isa dengan tema filsafatnya yaitu mencintai Nabi Muhammad atau Rasul Allah. Berdasarkan video yang sudah saya tonton dan juga penuturan dari Dr. Fahrudin Faiz yang mengatakan bahwa hadirnya Rasul Allah adalah bagian dari cintanya Allah kepada manusia, dan ini adalah merupakan bagian dasar dan dari cintanya Allah kepada manusia itu juga dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu sebagai manusia kita dianugerahi keberadaan dan kehidupan, dan hal ini adalah bukti cintanya Allah kepada manusia. Dan yang kedua yaitu keistimewaan, di mana sebagai manusia kita tidak hanya sekedar dibuat ada dan menikmati kehidupan, tapi juga kita diistimewakan atau kita merupakan makhluk ciptaan yang diistimewakan oleh Allah, di mana kita sebagai makhluk yang mulia yang diberi segala kebebasan untuk memilih serta diberi segala macam potensi dalam diri kita, dan juga kita sebagai makhluk yang punya dimensi ilahiyah, dan hal ini tentunya adalah hal yang istimewa jika dibandingkan dengan ciptaan atau makhluk ciptaan yang lainnya. Yang ketiga yaitu Allah juga menyediakan fasilitas dan kompabilitas alam semesta bagi kita manusia untuk dapat bisa hidup atau bertahan hidup di muka bumi ini, dan segala sesuatu yang Allah berikan bagi manusia berupa fasilitas alam semesta dan apapun itu yang Allah berikan kepada manusia itu adalah baik adanya sebelum manusia sendiri yang merusaknya. Yang keempat yaitu kitab suci, di mana Allah ingin kita bahagia, makanya Ia menurunkan kitab suci. Dan yang kelima yaitu nabi atau rasul, di mana Allah tidak hanya sekedar memberi kitab suci atau Quran, tetapi Allah juga memberi penuntun bagi manusia dalam mempedomani Quran itu sendiri. Dalam hal ini seorang penuntun yang Allah berikan kepada manusia yaitu Nabi atau Rasul atau Nabi Muhammad. Yang keenam yaitu rezeki. Yang ketujuh yaitu luasnya ampunan. Yang kedelapan yaitu menunda hukuman. Di sini Allah menunda hukuman kepada umatnya atau kepada orang-orang berdosa yang mungkin saja punya kesalahan atau melakukan hal yang mendatangkan dosa. Di sini Allah menunda hukuman karena Allah ingin supaya umatnya atau sebagai manusia kita insaf dan kita bertobat dan kita berbalik kepada jalan kebenaran. Yang kesembilan yaitu melipat gandakan pahala. Sini karena Allah sangat sayang kepada manusia sehingga terkadang amal yang sekecil saja pahalanya bisa sangat besar atau bisa sangat luar biasa. Yang ke-10 yaitu mengabulkan permohonan, di mana Allah sendiri yang mengatakan bahwa mintalah maka aku akan kabulkan. Yang ke-11 yaitu ujian atau peringatan. Di sini Allah seringkali menegur kita sebagai manusia, tetapi terkadang kita sebagai manusia tidak sadar peringatan yang Allah berikan tidak selalu berupa hal-hal yang sakit atau berupa sesuatu yang tidak kita sukai atau tidak kita senangi, tetapi terkadang peringatan yang Allah berikan atau ujian yang Allah berikan kepada kita manusia juga adalah sesuatu atau hal-hal yang nyaman. Jadi mari sebagai umatnya kita sadari betapa cintanya Allah kepada manusia, dan daripada itu Allah memberikan atau menurunkan Rasul atau Nabi Muhammad kepada kita, dan hal itu juga merupakan bagian dari merupakan bagian dari cintanya Allah kepada manusia, sehingga Ia menghadirkan
Rasul Allah kepada manusia. Dan ketika kita mengatakan bahwa kita mencintai Allah, maka tentunya kita juga harus mencintai Nabi Muhammad atau Rasul Allah. Yang berikut terkait dengan cintanya kita sebagai manusia kepada Allah. Di sini ada beberapa istilah yang dipaparkan dari Dr. Fahrudin Faiz sendiri dalam video yang sudah saya tonton. Ada beberapa istilah atau beberapa istilah terkait dengan kata atau ungkapan cinta kepada Allah itu. Yang pertama yaitu mahabbatullah, itu merupakan cinta kita manusia kepada Allah. Sedangkan yang kedua yaitu mahabbatu ma yuhibbuhullah, artinya cinta pada yang dicintai oleh Allah. Dalam hal ini kita mencintai Rasul Allah atau Nabi Muhammad karena ia dicintai oleh Allah, atau sebagai sesama manusia kita mencintai alam semesta dan ciptaan lainnya karena Allah juga mencintai hal-hal tersebut. Yang berikut yaitu mahabbah fillah, yang memiliki arti mencintai Allah di jalan Allah. Yang berikut yaitu mahabbah lillah, yang artinya mencintai Allah di dalam hal-hal yang mungkin. Yang berikut juga yang dipaparkan dari Dr. Fahrudin Faiz di sini yaitu mencintai Allah juga merupakan sebuah kepatuhan atau kewajiban atau juga keselamatan atau kemanfaatan serta harapan. Dalam hal ini sebagai manusia kita mempunyai kepatuhan serta kewajiban untuk mencintai Allah, dan karena hal itu juga akan membawa keselamatan bagi kita sebagai manusia, serta juga manfaatnya dapat kita dapatkan, tapi juga harapan-harapan kita kepada Allah pun dapat kita haturkan kepada Allah Sang Pencipta. Yang berikut berdasarkan filsafat, kalau berbicara atau tentang filsafat lahirnya cinta, tentu kita juga tahu bahwa lahirnya cinta itu karena yang pertama itu adalah pesona, yang kedua yaitu adalah jasa, yang ketiga yaitu adalah makna, dan yang keempat yaitu adalah karena terbiasa. Pesona yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita melihat sesuatu dan kita terpesona, maka dari situ timbul cinta. Yang berikut yaitu adalah jasa, mungkin karena seseorang atau karena jasa yang diberikan seseorang kepada kita, dan lama-kelamaan hal itu akan menimbulkan rasa cinta di dalam diri kita. Yang berikut yaitu makna, dalam hal ini kita menganggap orang tersebut penting dan sebagainya, dan dari hal itulah akan menimbulkan rasa cinta. Dan yang berikut juga karena terbiasa dalam hal ini adalah ketika kita terbiasa dengan orang sehari-hari dengan orang tersebut, maka kita akan memiliki rasa cinta bukan hanya kepada orang tetapi kepada sesama kita, tetapi dalam hal ini konteksnya itu kepada Allah kita yang adalah Sang Pencipta. Yang berikut adalah alasan kita mencintai, yaitu pertama adalah karena adanya kesesuaian dengan diri orang tersebut. Misalnya perkara-perkara yang indah, kita mempunyai kesesuaian dalam perkara-perkara yang indah, misalnya dalam makanan, minuman, kita mempunyai kecocokan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu adalah adanya kesesuaian dengan akal dan hati pada sesuatu yang mulia yang bersifat batinnya. Misalnya kita mencintai ulama atau orang-orang saleh dan lain-lain. Dan yang ketiga itu karena perilaku kebaikan yang diterima. Dan tentunya ketiga hal ini seutuhnya ada pada diri Nabi Muhammad. Yang berikut yaitu tentang tanda-tanda
cinta Rasul Allah. Dalam hal ini ada beberapa tanda-tanda. Yang pertama yaitu senantiasa kita sebagai manusia atau makhluk ciptaan Allah meneladani Nabi Muhammad atau Rasul Allah dalam kondisi sulit maupun mudah, dalam situasi senang maupun susah. Yang berikut yaitu kita harus banyak menyebut namanya. Yang berikut lagi, kita harus senantiasa merindukan bertemu dengannya. Dan yang berikut, kita harus sangat mengagungkan dan menghormati saat menyebut namanya. Untuk itu kita harus tidak harus sembarangan dalam menyebut nama Allah Sang Pencipta. Yang berikut yaitu mencintai Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu kasih sayang terhadap umat. Ya, itu adalah sekian dari ringkasan video yang sudah saya paparkan. Yang pertama itu terkait dengan ngaji filsafat tentang Nabi Muhammad dengan tema besarnya yaitu mencintai Rasul Allah atau Nabi Muhammad. Kesimpulannya adalah bagaimana sebagai makhluk ciptaan Tuhan kita menyadari bahwa kehidupan kita adalah pemberian Tuhan atau pemberian Allah, maka dari itu kita harus mencintai Allah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mengatakan bahwa kita mencintai Allah, otomatis kita juga harus mencintai Nabi Muhammad atau Rasul Allah yang adalah merupakan utusan Allah kepada kita sebagai kaum manusia. Begitupun juga dengan sesama kita. Ya, saya akan lanjut untuk ringkasan yang kedua, yaitu terkait dengan video dari Dr. Farudin Faiz tentang ngaji filsafat tentang Nabi Isa. Di sini Dr. Farudin Faiz mengatakan bahwa berdasarkan ajaran Nabi Isa adalah sebuah kebohongan kalau ada seseorang yang mengaku bahwa ia mencintai Allah tetapi masih ada rasa benci di hatinya. Karena barang siapa yang masih ada benci di hatinya dan yang masih membenci saudaranya yang dapat dilihatnya, tidak mungkin dapat mengasihi atau mencintai Allah yang tidak dapat dilihatnya secara jasmani. Lebih lanjut, Dr. Farudin Faiz mengatakan kalau kita selaku manusia masih saja hidup saling mencela, mencaci, atau mengkafirkan dan menyesatkan sesama, itu berarti masih ada kebencian dalam diri kita. Maka tentunya relasi kita dengan Allah bukanlah cinta. Karena jika semakin besar kebencian dalam diri kita, maka semata-mata kita akan jauh dari Allah dan kita tentunya akan jauh dari cintanya Allah. Dr. Farudin Faiz juga memberikan beberapa teori dalam ajaran kasih Nabi Isa ini yang dapat kita pelajari. Yang pertama yaitu sejauh apa cinta dan kasih kita kepada Allah itu dapat diukur dari kebencian dalam batin kita terhadap apa saja. Dalam hal ini ketika kita mengatakan kita mengasihi dan mencintai Allah, tetapi ketika masih ada rasa benci dalam hati batin kita, maka tentunya rasa cinta kita kepada Allah itu dapat diukur sesungguhnya bahwa kita tidak sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Allah. Karena jika kita mengatakan kita mencintai dan mengasihi Allah, tentunya kita juga akan mengasihi serta mencintai sesama kita. Yang kedua, ada sebuah metafora yang disampaikan Nabi Isa, yaitu jika ada yang menampar pipi kirimu, berilah juga pipi kananmu. Yang disampaikan Nabi Isa di dalam kitab Injil. Dalam hal ini, teori ini kalau kita baca secara literal, tentunya sebagai manusia kita berpikir seolah-olah hal ini adalah hal yang konyol atau ini merupakan sebuah kekonyolan. Tetapi maknanya sangat luar biasa, yaitu sebagai manusia atau sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tentunya kita dengan sesama kita seharusnya punya rasa kasih yang tinggi. Kita tidak menyimpan dendam atau membalas dendam terhadap sesama kita.
Bahkan lebih lanjut, Dr. Fahrudin Faiz mengatakan bahwa Nabi, dalam hal ini Nabi Muhammad pun, ketika dia melewati lewat di hadapan rumah orang-orang, dia sering diludahi, tetapi Nabi ini tidak pernah membalas perbuatan mereka. Sampai suatu ketika dia melewati rumah orang-orang tersebut, tidak ada lagi orang-orang yang meludahi dia. Dalam hal ini Dr. Fahrudin Faiz mengatakan bahwa karena jikalau kita selaku manusia selalu mau membalas dendam atau balas dendam yang dipakai, maka tentunya dunia atau peradaban manusia ini akan rusak. Karena kalau kita balas dendam, mungkin kita berpikir dengan kita membalas dendam itu adalah sebuah keadilan atau merupakan hal yang adil, karena kita telah membalaskan dendam kita terhadap orang-orang yang mungkin saja memperlakukan kita dengan tidak benar atau memperlakukan kita secara buruk. Tetapi berdasarkan video yang sudah ditonton ini, Dr. Fahrudin Faiz mengatakan bahwa jika kita berlaku atau memperlakukan hal yang demikian, tentunya kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang demikian. Artinya ketika orang yang berbuat buruk kepada kita dan kita membalaskan dendam kepada mereka, tentunya kita tidak jauh berbeda dengan mereka. Tetapi jika kita dalam hal ini tidak membalaskan dendam, tapi kita mendoakan mereka, tentunya kita punya level atau kita selevel lebih tinggi dari orang-orang yang demikian. Yang ketiga yaitu ada juga ungkapan Nabi Isa yang mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu mengasihi Tuhanmu yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, serta hujan bagi orang yang tidak benar dan orang benar. Karena kalau kita hanya mau mengasihi orang yang mengasihi kita, tentunya itu tidak ada artinya. Dalam artian kita juga sama dengan orang-orang yang memperlakukan kita dengan tidak benar atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak Allah. Tetapi sebaiknya kita selaku orang-orang yang beriman turut mendoakan orang-orang tersebut agar mereka dapat kembali ke jalan yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan untuk orang-orang yang mengasihi kita, selebihnya kita harus berterima kasih kepada mereka. Dan yang keempat yaitu ada ungkapan dari Nabi Isa yang tertulis dalam kitab Injil, yaitu jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Artinya sebagai orang-orang beriman, sebaiknya kita jangan saling menyalah-nyalakan antar sesama atau saling menyesatkan, juga saling mengkafir-kafirkan. Karena mungkin saja suatu saat standar yang kita gunakan atau dengan standar yang sama yang kita pakai untuk memperlakukan orang lain atau sesama kita dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu akan berbalik kepada kita, atau kita akan mengalami hal yang demikian. Karena kebanyakan kita hanya mau melihat kesalahan dari orang lain atau kesalahan sesama kita tanpa kita mengoreksi atau melihat diri kita sendiri. Dalam hal ini ada sebuah kisah tentang Nabi Isa yang dituturkan atau yang dipaparkan oleh Dr. Fahrudin Faiz ini, yaitu ketika Nabi Isa melihat seorang perempuan yang mau dirajam dengan batu oleh banyak orang pada saat itu, karena perempuan itu kedapatan berbuat zina, atau dia adalah seorang perempuan zina yang mau dilempari oleh orang-orang pada saat itu dengan batu. Kemudian ketika Nabi Isa datang, Nabi Isa mengatakan kepada orang-orang tersebut yang mau melempari perempuan tersebut dengan batu untuk siapapun orang-orang di saat itu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang lebih dahulu melempari perempuan itu dengan batu. Tetapi pada kenyataannya tidak ada seorang pun yang berani melempari perempuan itu dengan batu, karena mereka menyadari bahwa mereka adalah juga orang-orang berdosa. Dan ini juga menjadi pelajaran untuk kita
selaku orang-orang beriman untuk tidak saling menghakimi atau saling menyalahkan atau melihat kesalahan orang lain, tapi kita kembali menyadari diri kita, melihat diri kita bahwa kita adalah manusia berdosa. Yang kelima yaitu jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang dan hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini juga merupakan hal penting atau pokok penting dalam ajaran kasih yang disampaikan oleh Nabi Isa, di mana ia mengatakan bahwa janganlah kita selaku manusia menuntut pembalasan, sebab ada tertulis dalam kitab Injil bahwa pembalasan adalah hakku. Hakku di sini adalah haknya Allah. Oleh karena itu sebagai manusia kita tidak harus menuntut pembalasan, biarkan pembalasan itu bagiannya Allah. Kalaupun ada orang atau musuh-musuh kita yang memperlakukan kita dengan tidak benar, kita harus tetap memperlakukan kasih atau hidup dalam kasih, saling mengasihi mereka sekalipun mereka adalah musuh-musuh kita. Untuk itu lebih lanjut dikatakan oleh Dr. Fahrudin Faiz sini bahwa selaku orang beriman, janganlah kita kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Iya, sekian dari video saya. Yang kedua terkait dengan ngaji filsafat dari Fahrudin Faiz tentang Nabi Isa, yang mana yang saya ambil di sini adalah tentang ajaran kasih dari Nabi Isa, yang mana dapat kita simpulkan bahwa kasih adalah merupakan ajaran yang penting yang tentunya harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Karena kalau kita mengatakan kita mencintai Allah, tapi jika kita tidak mengasihi sesama, itu adalah sebuah kesia-siaan. Kalau kita mengasihi sesama, tentunya kita juga sudah mengasihi, bahkan sudah mencintai Allah. Sekian dari video saya. Terima kasih.